ini loh. Kok sakeh manungsa kang ninggalake proses sejatine butuh nuruti kal. Padahal perjalanan kehidupan ini ketika orang mendapatkan masalah dan mendapat kesusahan itu adalah anugerah. Loh, bener Mas. Kalau saya mendapatkan masalah atau mendapatkan mungkin rintangan ya, itu anugerah. Karena tanpa melalui itu saya belajar dari mana. Iya. Gitu kan. Kenaikan. Kalau semua orang itu keinginannya inginnya tercapai, terus bagaimana bisa belajar menjadi orang sabar? Kuncine wong sabar iki kudu narimu. Akeh sithik yo peparingane Gusti harus disyukuri. Betul. Kadang-kadang wah dodolan sepi loh. Itu bagian ngeresulo atau sifat sambat ini mengeluh yang tidak disadari. Wah dodolan sepi. Giliran rame orang Rasulullah, orang lali karo Gustine, iya kan. Alhamdulillah, ya giliran alhamdulillah ini gue awake dhewe Mas, ora anu Boso rame sambat kesel. Di Gusti Allah itu kan di ajang apa ya namanya? Yes kaya dibilang apa ya? Kambing hitam kan gitu. Iya toh. Engko nek rezekine apik matur nuwun ya Allah kan ngono. Iya toh ya Gusti ngono. Engko nek wayahe dodolan sepi, jualan sepi, dodolan sepi ngene sambat kan. Orang nyawang di bareng tek opo kan ngono. Nah gitu loh. Melupakan hal-hal yang sepele. Nah, itu adalah karma-karma buruk yang nggak sengaja kita lakukan tiap hari, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit kan gitu kan. Makanya kan perlunya kesadaran itu kan untuk mensyukuri. Nah, semua orang punya keinginan dan keinginannya semuanya ingin tercapai. Kalau semua manusia ingin ingin terkabul apa yang dia inginkan, bagaimana untuk bisa menjadi orang sabar? Iya kan aneh kan? Aneh. Zaman ini memang zaman wis aneh Mas. Iya. Nah untuk menyadari hal itu kan, maka saya bilang yang bisa paham dengan hal seperti itu seluruh dunia itu hanya orang 5% aja dari keseluruhan manusia. Bahkan mungkin tidak lebih dari itu. Gitu. Itu nah bahwa diarahnya yang sabdo palon menagih janji ya seperti ini. Sing ditagih apa? Ya kesadaran seperti itu, walaupun itu sepele dadi gawe. Barang cicik cilik dadi becik ketitik cilik. Barang sepele dadi gawe lah silayan gitu kan. Kita mengabaikan hal sepele akhirnya menjadi suatu budaya. Budaya itu apa sebenarnya? Sesuatu pelakuan yang tiap hari kita lakukan akhirnya menjadi suatu kebenaran. Ya tak, akhirnya menjadi kebiasaan kehidupan sehari-hari dan itu berlaku untuk banyak orang. Itu akan menjadi budaya. Iya kan? Melestarikan yang melestarikan suatu tindakan-tindakan atau kebiasaan yang mungkin lepas dari yang namanya kesejahteraan hidup yang sebenarnya. Tujuannya wong urip apa to sing digoleki? Tentrem. Nah, gitu. Wong lak sing goleki tentrem to, Mas. Tentrem, nggih, tenang. Iya. Orang senang, orang kaya belum tentu bisa menemukan ketentraman. Nyatane cik mikir, wah aku diutang. Wah aku di misalnya perusahaan aku di karyawan oke cik mikir. Nah itu kan jangan salahkan keadaan. Dia begitu itu juga atas dasar karena dia sendiri. Nah, makanya itu kan akhirnya menyalahkan keadaan kan. Wani sugih ya. Lah mending jadi wong sawah ya lho. Panen gabah wis ning omah ngopi, kumpul karo keluargane jagongan damai kan gitu kan. Iya. Ya, budaya-budaya seperti itu kan sudah hilang kan gitu kan. Karena zaman sekarang itu orang lebih banyak dienakkan dengan segala fasilitas kehidupan, contoh HP, perkembangan mobil, gitu. Gitu. Boleh, makanya mobil semakin mewah ya pajaknya saya larang. Waduh wae. Iya kan? Iya. Logikanya hidup kan seperti itu. Kayak kita punya mobil. Iya kan? Kita semakin punya mobil mahal, pajaknya juga semakin meningkat. Ya hidup itu seperti itu analoginya. Dan akhirnya harus mengikuti. Nah, mengikuti akhirnya tren, menjadi beban gengsi bagi diri sendiri kan. Iya. Nah, akhirnya muncul sifat gengsi, karena gaya hidup itu tadi. Karena zaman sekarang itu orang
tidak mau direndahkan. Nah, hal sifat seperti itu kan sudah lepas dari keluhuran dari ajaran-ajaran leluhur kita dahulu. Betul. Mas Dinus, kembali ke spiritualitas tadi. Bisa dijelaskan tentang tingkatan atau level-level tentang spiritualitas? Level, yaitu kembali ya, spiritual kan sifatnya membangun diri, baik secara fisik non fisik yang tidak merokok sih mas. Aku ya tak ngerokok. Santai. Keadaannya seperti itu harus kita penuh dengan relaksasi. Betul. Ya, ini bagian spiritual. Relaksasi itu apa? Ngelonggar ke otot, saraf, karena dia tidak ada ketegangan, rasa paneng. Ngerokok ki ngajari tumak ninah ya mas ya. Merokok. Romantis, rokok makan gratis. Spiritual kan sifatnya membangun, baik itu fisik atau non fisik kan. Membangun untuk menjadi pribadi yang lebih paham dan mengerti. Wong pinter akeh mas, banyak. Tapi orang yang mengerti itu ya langka zaman sekarang. Nah, kita mencari orang-orang yang seperti itu, dibilang wong pinilih. Iya. Orang-orang yang terpanggil, tercerahkan. Itu orang yang paham dengan kehidupan ini, yang mengerti, bukan masalah pandai. Wong bodoh itu bisa mengerti, tapi banyak orang pandai tapi tidak mengerti. Itu Yeah. ya, ada level-level yang namanya hidup itu kan ibaratnya gini, subjek, predikat, objek. Ya kan, subjek itu kan istilahnya penggambaran inisial atau misalkan personal gitu kan. Yeah. Predikat itu kata kerja, objek itu adalah suatu jadi yang menjadi suatu tujuan lah gitu kan. Nah, spiritual yang sifatnya subjek, untuk menjadi subjek itu masih butuh proses. Nah, untuk menjadi subjek itu kan diri kita sendiri. Orang yang bisa paham dengan dirinya sendiri, mulai diarani ilmu manunggaling kaula Gusti. Jadi kita memahami diri kita, ya kan? Mengenal diri kita, mencari jati diri. Itu baru proses dasar loh mas. Jadi proses pengenalan jati diri itu baru proses dasar. Belum, orang banyak baru berproses ke dasar. Bayangin, minus tau gimana? Ya, itu dasar-dasar. Ini minus loh mas. Jadi nek hitungan grafiknya itu ya, dasar atau spiritual itu mengenal jati diri itu baru tahap dasar. Jadi kalau proses itu masih minus. Mana jati diri bagaimana? Ya kita paham. Oh, aku tuh sisi kelebihan kekuranganku tuh begini loh. Kalau orang sudah paham dengan kelebihan dan kekurangan itu, dia tahu action apa yang harus dia lakukan untuk bisa lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan ekologi kehidupan. Betul mas? Leres mas. Nah, bukan sesuatu yang dibangga-banggakan untuk menjadi orang yang hebat. Sama sekarang kan, wah, belajar spiritual, buat ini, buat itu. Terus untungnya ngopo kan gitu kan. Kalau kita hanya, wong ibaratnya wong ngarani wong uripi sak terima mampir kumbila dirani kan ngono toh. Lah, selama kita masih diberikan tubuh fisik ini, kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Yang bermanfaat. Zaman sekarang kan bukan mencari manfaat. Saiki ngene lho. Wes akeh manungsa kang ninggalake proses sejati ini mung butuh nuruti karep. Gitu, mung butuh nuruti karep. Nek wong butuh menuruti karep kan berarti dilakukan atas dasar keinginan hanya untuk keuntungan pribadi. Nafsu ya. Orang spiritual, aku pengen belajar spiritual gini untuk menemukan ujung-ujungnya gua awake dhewe. Iya kan? Makanya untuk mengenal jati diri itu baru proses dasar. Ngono. Jadi sering terjebak di situ ya mas ya. Nah, orang terjebaknya di situ. Menganggap orang yang sudah mengenal jati dirinya itu sudah level yang mungkin sudah mumpuni. Nah, terus untuk mencapai
tingkatan yang lebih. Itu kan baru subjektif ya, ya kan. Subjektifnya itu orang yang sudah mengenal jati dirinya. Padahal zaman sekarang orang baru proses untuk mengenal jati diri, untuk baru proses ke dasar, yang namanya subjektif itu tadi. Nah setelah itu, kalau orang sudah mengenal jati dirinya sebagai subjektif itu, baru action. Predikatif itu kan kata kerja, pelaksanaan kerja, langsung terjun di lapangan. Kalau kita sudah paham dengan diri kita ya bisa bersifat kan. Kalau subjek predikatif kan hanya untuk kemanfaatan secara mikro, secara mikro dulu, kan? Dulu secara makro. Makanya kalau di dalam Jawa yang subjektif yang namanya pengenalan jati diri itu, orang Jawa menyebutkan baru tahap ras kasatrian. Ya, level kanditan kabrahmanan itu pandito bisa memberikan manfaat bagi orang lain, entah itu secara dari keilmuan pengetahuan, ya kan. Kita memimpin sesuatu yang sifatnya kita memberikan arahan yang baik untuk memberikan kemanfaatan bagi alam semesta ini, maka dibilang hamemayu hayuning, ya kembali tadi mempercantik kehidupan ini. Nah, itu kan, itu kabrahmanan. Kalau sudah mencapai kinerja itu sudah bisa terlampau dilaksanakan dengan baik, ada tingkat lagi yang namanya kadewatan. Wah, aneh tau ya. Ini definisinya. Jadi pertama mikro, di tengah-tengahnya itu mikro dan makro, ini langsung makro. Sudah kamanunggalan yang namanya kita sudah interaksi dengan para sangyang. Para sangyang itu kadewatan. Kita langsung terkoneksi langsung secara sadar, bukan bawah sadar, secara sadar. Bawah sadar pun juga bisa, tapi kita bisa menyadari bahwa kita kontak langsung dengan alam semesta. Kita sudah menjadi bagian tubuh alam semesta itu di dalam jiwa kita. Jadi sifatnya kita sudah menjadi, walaupun kita kecil sebagai mikro, tapi kita sudah merasakan bahwa aku ini bagian makro. Ibaratnya, makanya kan lampu itu pertama cahaya kecil, semakin energinya gede, kan energi ya, berbicara masalah energi ya, itu energi kan apa tuh energi itu kan kekuatan yang ditimbulkan oleh pergerakan 4 unsur alam, listrik gitu kan. Dan listrik itu kan akhirnya menghasilkan cahaya. Nah ketika energi semakin besar, cahaya akan semakin besar, ya kan. Pertama subjektif, cahayanya segini cok gitu kan. Nah untuk menemukan ini kan butuh proses. Pertama redup ora enak apa-apane. Kalau diarani urip iku urup kan. Ya kan. Wong Jawa ngarani kan. Urip itu kan ketika hidup kita bisa memberikan manfaat cahaya terang bagi orang yang menerima kegelapan. Dan dunia kita lagi petang toh Mas. Butuh orang-orang yang seperti ini yang punya cahaya. Makanya perlunya pencerahan. Orang yang tercerahkan. Nah, ngomong-ngomongan ngono to. Nggih. Makanya zamannya peteng. Ini rumah Padang gitu. Lagu Padang iseng ora nek wong Jawa ngarani ora nyawang ditok ya kan. Bercerminlah dengan dirimu sendiri kan ngono. Ben kowe ngerti elek apikmu kan ngono to. Ya ora usah sibuk dengan menyalahkan orang lain gitu. Makanya kan jangan sibuk menyalahkan orang lain. Ya kan. Sehingga kita tidak mempunyai kesibukan. Istilahnya pahamilah diri kita sehingga kita tidak punya waktu untuk mencari keburukan orang lain kan. Nah itu harus dibiasakan. Semua kan harus dibiasakan. Makanya kan hidup itu harus dibentur satu lagi, kedua kali biar semakin hafal. Wong nek manungsa kan dileke pisane ora kapok kan. Nggih. Nganti bener-bener kapok lagi sadar. Ya ngono to Mas. Nggih. Itu realita. Makanya kalau orang aku kok dapat masalah kok nggak selesai terus. Ya jadi lato-lato itu tadi. Enggak, orang kadang-kadang gini menyalahkan keadaan. Justru orang yang mendapatkan benturan berkali-kali malah beruntung. Ketika orang itu mau menyadari. Akhirnya kan jadi ilmu toh Mas, pengetahuan, ya kan.